Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel David Adi Sanjaya dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang perencanaan pembangunan, tepatnya di Kelurahan Keranggan di Kota Mojokerto. Tak hanya itu saja, di sini saya akan menjelaskan metode-metode apa saja yang harus dilakukan. Sebelumnya, mari kita lihat video singkat tentang Mojokerto. Ya, itu tadi video sekilas tentang Mojokerto. Mojokerto sendiri dapat dikatakan menjadi daerah suburban. Lalu, apa itu suburban? Suburban merupakan daerah pinggiran kota, di mana masyarakatnya bermata pencarian sebagai pegawai kantoran ataupun bekerja di kota. Lalu, bagaimana dengan perencanaan pembangunan di sini? Maka dari itu, besok ikut saya ke kelurahan buat tanya-tanya, oke? Visi misinya kalau tahun ini sih memang di pemerintah kota itu untuk tahun 2020 ini memang divisinya dicantumkan ke bidang masalah untuk pemberdayaan masyarakat ya, dan infrastrukturnya itu untuk penanggulangan kebanjiran. Iya. Terus dari kan satunya penanggulangan kebanjiran itu langkah apa nih? Ya, program-program dari pemerintah itu adalah pemberian adalah dana yang ada di APBD kepada masyarakat, khususnya di kelurahan-kelurahan, adalah khususnya di perbaikan saluran-saluran itu. Di situ memang untuk contohnya untuk penanganan kebanjiran itu di situ. Apakah kak perbaikan jalan di sini juga? Sudah dilaksanakan. Ini tadi Sudah baik kan? ada diperbaiki, mungkin ada pengaspalan, ada pemappingan, itu sudah dilaksanakan di pemerintah tahun 2019-2020. Terus apakah kak pemberdayaan masyarakat gitu? Kalau di sini kedepannya memang sih untuk tahun anggaran 2020 ini, kemarin kan kita karena COVID ya, karena situasi COVID sehingga memang anggaran yang divisik memang kita peras untuk biaya COVID. Akhirnya nanti untuk pemberdayaan masyarakat itu kita anggarkan di tahun 2021 penuh di sana. Kemarin di Kelurahan Keranggan sudah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan seperti daur ulang sampah, batik, sablon, ya itu juga kita sampai untuk katakanlah untuk merias alat kecantikan, itu masuk di pemberdayaan di situ nanti. Jadi tahun ini lebih ke
lebih kesehatan Pak, karena memang dalam saat ini memang kita anggaran kita memang untuk penanggulangan untuk COVID ini. Anggarannya memang kita sebagian kita serahkan ke sana. Baik, Pak, kalau gitu terima kasih. Ya. Bagaimana Mas Bobi kabarnya? Baik Mas. Baik ya. Mas, jadi di sini saya ingin tanya-tanya tentang perencanaan pembangunan desa menurut Karang Taruna yang ada di sini. Ya. Perencanaan pembangunan desa yang ada di sini, program dari Karang Taruna sendiri itu apa aja sih Mas? Dari kami mengikuti dari pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat itu ada program yaitu bank sampah, di mana sampah-sampah yang ada di desa ini itu akan dikumpulkan jadi satu, nanti akan dikirimkan di bank sampah. Nanti nggak semua itu harus disetor di pemerintahan pusat, tapi ada di sini pemuda-pemudi, nggak hanya dari Karang Taruna juga, banyak juga ada anggota semuanya. Itu nanti akan dibuat untuk kreativitas yang buat untuk mempercantik bahkan memperindah di desa ini. Oh, jadi programnya itu bank sampah tapi itu mengikuti dari pemerintah pusat? Iya, mengikuti dari pemerintah pusat. Oh iya, Mas Bobi tadi kan bilang kreativitas ya. Kreativitasnya itu berbentuk apa ya? Kreativitas kalau kami sampah itu dari sampah plastik, botol plastik itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pot bunga, tanaman itu, dan kalau ada ban bekas bisa juga dibuat pot, atau ada di sini juga ada taman desa kecil itu Mas, nanti akan nantinya dibuat untuk tempat duduk di situ, untuk dibuat untuk mempercantik desa itu, taman desa itu. Oh, jadi nggak semua itu disetor ke pemerintah, Iya. tapi juga dimanfaatkan untuk membangun desa di sini juga. Iya, betul. Kreativitas. Iya, Salah satu contohnya itu kayak tadi ya, kayak botol-botol bekas Iya. digunting gitu ya. Iya, digunting gitu Dijadikan aja. kayak apa namanya? Pot. Terus mungkin di depan itu juga ada kayak lampion-lampion gitu. Itu Apa itu? lampion itu juga salah satu dari botol plastik juga, manfaatan itu juga nanti akan digunting sesuai kreativitasnya, nanti akhirnya dicat atau diwarnai gitu untuk mempercantik. Jadi desanya itu biar cantik gitu. Iya, Biar bagus iya, gitu ya. bagus. Selain dari pemanfaatan ataupun bisa dikata daur ulang dari sampah-sampah, itu apa lagi Mas? Kak, rencana-rencana dari Karang Taruna yang di sini gitu. Dari kelurahan juga, pemerintahan kelurahan juga ada namanya itu pemberdayaan masyarakat Mas. Pemberdayaan masyarakat. Ya, ada BLT yaitu Balai Latihan Kerja. Jadi di sini pemuda-pemudanya itu nanti akan ada latihan untuk ya, jadi kayak latihannya kayak simulasi kayak kerja gitu Mas. Nah itu nanti akan ada pelatihan kayak penjahit, akan ada desainer dan lain-lainnya juga. Jadi itu juga membantu juga untuk nanti ke depannya juga yang ini. Iya sih Mas, saya kemarin di kelurahan itu juga gitu, tanya-tanya sama Pak Lurah, itu ada pemberdayaan masyarakat seperti kayak buat batik gitu ya. Iya, pembuatan batik juga, sablon juga. Nanti kan ke depannya apabila bisa, nanti kan juga bisa membuat usaha sendiri, tas sablon apa gitu. Jadi bukan hanya itu ya, maksudnya buat latihan, tapi bisa buat Bisa jenjang untuk terusnya. iya ke jenjang ke depannya gitu. Bisa buat maksudnya masalah ekonomi yang Iya, ada di sini. iya. Terus artinya jadi bisa Kak, membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja juga. Baik Mas, kalau gitu terima kasih Mas. Oh, ya. Social mapping. Guna social mapping adalah untuk melihat macam relasi atau interaksi dari individu kepada individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan lingkungan. Kelurahan Krangan sendiri berbatasan dengan Kelurahan Miji dan Kelurahan Puri. Walaupun tinggal di kota yang beridentikan dengan masyarakat bersolidaritas organik,
Tetapi, masyarakat Kelurahan Kranggan tetap terlihat saling bergotong royong. Dan hal tersebut diidentikan dengan solidaritas mekanik. Sehingga interaksi antar warga dapat dikatakan terjalin dengan baik. Dalam suatu daerah, diperlukannya suatu fasilitas umum sebagai penunjang kebutuhan manusia. Dan dalam peta ini bisa dilihat beberapa fasilitas penunjang yang berada di Kelurahan Kranggan, seperti contoh masjid, sekolah-sekolah, pasar tradisional lingkungan, pasar modern berupa Alfamart atau Indomaret, SPBU maupun puskesmas dan rumah sakit. Diagram Venn. Tujuan diagram Venn adalah untuk mengetahui pola relasi yang ada dalam masyarakat. Karena dalam diagram Venn sendiri, kita akan mengetahui masalah yang penting dan masalah yang menjadi prioritas. Hal tersebut dapat dilihat dari bulatan yang kecil dan sampai menjadi bulatan yang besar. Nah, di dalam gambar merupakan masalah ekonomi. Dan ada beberapa lingkaran yang menjadi irisan dari masalah ekonomi. Irisan itu sendiri merupakan pemecah dari permasalahan yang ada. Seperti contoh Raskin, PKK, Koperasi, PKH atau BLT, RT atau RW, toko-toko yang bisa dihutang, jemaah tahlil, kelurahan, dan bahkan tersebut bersifat secara langsung dalam pemecah masalah ekonomi yang ada. Sedangkan lembaga pendidikan dan Karang Taruna merupakan bagian yang terlibat secara tidak langsung dalam pemecah masalah ekonomi. Food basket atau dapat dikatakan jaring-jaring makanan. Tujuan food basket adalah untuk mengetahui prioritas kebutuhan hidup, sehingga kita akan mengetahui pola konsumsi yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan dari pola konsumsi akan menggiring kita untuk mengetahui ekonomi mikro yang ada dalam masyarakat. Food basket sendiri bisa dilakukan dengan gambar peraga seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Dalam pemilihan jaring-jaring makanan atau kebutuhan sehari-hari, terdapat perbedaan pilihan dari partisipan perempuan dan pria. Partisipan perempuan relatif memilih kebutuhan seperti nasi, air, lauk pauk, gula, cabai, dan pasta gigi. Sedangkan partisipan pria lebih memilih nasi, lauk pauk, rokok, kopi, cabai, dan pasta gigi. Sehari-hari rokok udah. Matrix scoring. Matrix scoring atau skala prioritas bertujuan untuk mengetahui skala prioritas maupun keputusan yang tepat untuk menjadikan permasalahan yang harus dipecahkan. Sesuai kesepakatan bersama, partisipan memilih 6 sumber bantuan jika ada masalah, yaitu saudara, koperasi, tetangga, teman kerja, toko, dan bank. Dalam jenis bantuan, yaitu berupa uang, tenaga, dan barang. Sedangkan partisipan juga setuju jika ada permasalahan, sumber bantuan pertama adalah saudara. Hal ini dibuktikan dengan angka frekuensi yaitu 8 dan tingkat resiko yaitu 1. Dan dalam hal ini, koperasi maupun bank merupakan pilihan terakhir, dan hal tersebut dibuktikan dengan tingkat frekuensi yang rendah dan tingkat risiko yang tinggi, karena sumber bantuan tersebut harus ada jaminan. Ya, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga berterima kasih kepada Kelurahan Kranggan dan juga partisipan-partisipan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.